Oke, kembali lagi bersama gua Hasbi tentunya, dan kita akan bahas lagi tentang otomotif. Nah, gua di sini nggak sendiri, gua di sini bersama teman gua, bersama bro siapa? Aska. Bro Aska. Nah, beliau ini mempunyai motor yang nggak biasa menurut gua ya, dan sedikit unik dan menantang lah bagi kaum di jalanan. Nah, langsung aja kita langsung bahas tentang motornya. Nah, untuk di Bro Aska nih, udah berapa lama sih berkecimpung di dunia motor? Kalau di dunia motor sih sebenarnya dari SMP lah ya. SMP? Ya, kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2011 mungkin. Buset, udah lama juga Iya, ya? lumayan. Tapi dari dulu emang lebih suka ke drag atau ke road race? Emang dari dulu sukanya ke drag. Oh. Karena paling dekat sama masyarakat tuh emang drag kan. Nah, karena kan emang kita ya udah emang sekedar hobi pulang sekolah atau gimana segala macem. Tuh. Nah, bagi lu sendiri, menurut lu sendiri nih, kan berbagai motor di racing beda-beda ya. Nah, bedanya motor road race sama drag tuh apa sih menurut lu? Bedanya kalau secara di mesin gitu ya. Kalau di mesin untuk drag kan dia emang butuh torsi kan. Torsi. Jadi motor emang bener-bener buat trek lurus yang meterannya itu ditentuin, ada yang 201, ada yang 500 meter, ada yang 800, mungkin dulu ada yang 1000, 1200 gitu. Berarti untuk di motor drag ini yang lebih penting tuh torsi dan performa. Torsi tentunya. dan ya semua dari batangan harus enteng, yang segimana mungkin motor bisa secepat mungkin, itu aja. Berarti ngandelin kecepatan. Iya, gitu. betul. Nah, untuk di rangkanya tersendiri ini bikin khusus apa gimana sih? Jadi udah didesain secara khusus apa gimana? Iya, harus dipikirin beratnya berapa, goyang atau enggak gitu. Untuk di rangkanya tuh. Untuk di rangka sendiri. Tapi emang semuanya kayak gini apa gimana sih? Sebenarnya kalau untuk keseluruhan ya kayak gini. Tapi gitu. kalau untuk kayak model-modelnya ya banyak modelnya. Berarti tergantung versi mereka sendiri. Tergantung. Nah, misalkan sekarang untuk di ada nggak sih cara khusus untuk masuk dunia drag tuh selain misalkan kita harus punya motor yang kenceng atau gimana gitu? Sebenarnya kalau untuk masuk ke dunia drag tuh, karena drag terutama drag liar ya, balap liar gitu, itu udah paling deket sama kehidupan anak-anak muda gitu kan. Jadi kayak buat masuk ke dalam dunia itu tuh sebenarnya ya tinggal ngikut aja gitu, maksudnya tinggal ngikut nonton, punya uang, punya motor, ya cobalah gitu. Paling gitu-gitu aja sih, nggak ada yang, kecuali kita bicara resmi. Kita kalau resmi ya ada beberapa syarat yang harus diikutin, harus punya inilah, harus punya itulah. Tapi kalau di balap liar, kayaknya menurut gua nggak terlalu. Yang penting spek motor sama. Iya, yang penting kalau berani diadu. benar. Yang penting nyali sih kalau di liar. Tapi butuh skill khusus nggak sih untuk di motor drag ini? Pasti. Ya? Untuk kalau untuk joki, skill, gue rasa di semua motor, mau motor GP pun harus punya skill kan. Terutama ini drag, ya mungkin entah itu jokinya harus enteng lah, harus bisa nyiasatin motor gimana biar bisa cepet-cepet sampai di depan gitu. Untuk di berat motor pun juga harus ada ketentuannya. Kalau di liar enggak. Kalau di liar enggak, seenteng-entengnya kita. Tapi kalau untuk di resmi itu ada berat. Ada beratnya. Kalau untuk minimalnya gue kurang tahu ya. Tapi dia secara ditimbang itu berat bersihnya. Jadi motor sama jokinya harus ditimbang. Oh, semuanya tuh berat. Iya. Kalau emang motornya terlalu enteng harus ditambahin. Ada pemberatnya lagi gitu. Ada syarat-syarat khusus tertentu di situ ya. Kalau untuk di resmi ya. Gitu. Karena kan dia cuma 201 meter. Ada kelas khusus nggak sih untuk di dunia drag ini? Kalau kelas sih tergantung spek. Tergantung spek. Kalau kelas. Misalkan? Misalkan di taruhlah di 59. Di diameter seher 59. Ya minimal paling ketemunya sampai 59. Kalau emang berani ya di atasnya mungkin. Gitu. Berarti untuk di kelas 130 ya hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Cuman kan kalau kita di dunia liar ya, kita nggak sebut cc. Nggak sebut cc? Iya, karena kita sebutnya diameter seher biasanya. Diameter seher? Diameter seher. Berarti tergantung diameter sehernya? Tergantung diameter seher.
Nah untuk di dunia liar itu kan banyak nih, bisa disebut kalau orang-orang awam mungkin dunia kelam itu. Untuk di dunia liar itu ada pengalaman pahit nggak sih lu di situ? Kalau pengalaman pahit sih banyak banget. Sebenarnya kalau pengalaman pahit dari yang main nggak dibayar, dari yang jatuh, yang ya banyak sih sebenarnya. Dari ketangkap polisi, dari motor diambil polisi, itu udah banyak banget sih sebenarnya. Cuma ya karena emang demen, karena suka, jadi gimana lagi gitu. Nah untuk di motor drag ini kan khususnya mesinnya tuh dengan mesin-mesin yang kompresi tinggi lah dan diap terus. Kenapa sih motor drag ini sering identik jebol? Kalau jebol mungkin perhitungannya yang kurang pas. Perhitungannya kurang pas, entah banyak sih sebenarnya faktornya, entar motor kekeringan atau motor banyak sih sebenarnya. Apa emang mesin yang nggak kuat? Karena kan panas gitu. Dan kita kalau buat spek-spek masih yang ini kita nggak tambahin, karena kan ada yang ditambahin sama oil cooler biar lebih dingin, biar lebih awet gitu. Cuman balik lagi ya, kalau emang risetannya perhitungannya kurang pas, ya resikonya di situ. Iya juga sih ya untuk gitu ya. Nah menurut lu sendiri nih, ada nggak sih tip khusus biar motor awet untuk motor drag itu? Balik lagi ke perhitungan Berarti di diameter seher, mau pakai klepnya berapa, tinggi noken asnya berapa. Berarti tergantung riset lu ya? Semua itu jadi seher, klep, noken as itu harus seimbang, harus sinkron. Iya, kalau enggak ya pasti entah klepnya yang mentok, entah sehernya yang nggak kuat, jebol lah, bolong lah, segala macem gitu. Untuk di motor lu sendiri ini nih, ada lagi sih yang mau diubah? Kalau dirubah sih pasti ada sih. Kalau dirubah pasti ada. Cuma kan ya tergantung kebutuhan gitu. Misalkan emang lagi, oh ini harus diharusin ganti karbu misalkan. Ya udah ganti. Diharusin ganti roller ya mesti ganti. Diharusin naik spek ya insya Allah bakal naik gitu. Berarti ini belum 100% nih lu tuh? Enggak, kalau gue rasa nggak ada 100-nya sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau buat gue gitu nggak ada. Karena pasti ada aja yang mau diganti, entah ada aja yang mau di-up. Ya itu pasti ada sih. Tergantung berarti ya? Iya, tergantung pasarnya lah. Berarti ada pasar khususnya juga? Sebenarnya ada pasar khusus ya. Jadi sekarang kan kita bicara spek. Bicara spek 59. Kalau ketemu 60, itu kan udah bukan pasarnya. Iya, beda pasti di ya. atas dong gitu. Jadi 59 ketemunya sama 59, ntar 59 ini udah habis, ya mau nggak mau kita turun. Kalau turun kan udah nggak mungkin. Iya sih. Mau nggak mau kita naik buat harus nyaingin pasar di imbangin di 60 atasnya gitu ya? misalkan. Berarti unik juga ya untuk motor. Ya, ekstrim juga sih menurut gua. namanya motor gitu nggak ada habisnya sih. Iya sih, emang lu. Pernah nggak sih ikut event resmi? Kalau untuk event resmi ini sih belum. Belum. Ini. Tapi karena ini emang motor baru jadi. Baru kelar riset, ini pun masih ngeriset lagi. Jadi kita masih coba-coba lagi gitu. Tapi ada nggak keinginan untuk event resmi ikut? Kalau keinginan sih dari dulu emang pengen banget sih ikut resmi, pengen banget. Cuma emang karena ya keterbatasan yang ada gitu. Jadi ya udah kita ikutin yang gampang dulu, yang masih bisa kita masukin ya udah. Nah, terus sekarang kita langsung bicara mengenai spek ya. Untuk di spek motor ini speknya berapa sih? Kalau untuk diameter sehernya ini pakai 59. 59. Terus kalau untuk di klep gue pakai ukuran 30-25. Kenapa pakai 30-25? Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih, cuma pengen aja. Karena di 59 biasanya ya mentoknya di klepnya di situ. Gitu. Kalau mau digedein lagi ya sehernya mesti gede lagi. Jadi gue ngikutin sehernya. Ngikutin seher karena kan coakannya seher nggak bisa ngelebihin dari klep. Dari klep. Iya. Gitu. Kan mentok. Mentok pasti. Terus untuk di kaki-kaki nih, lu pakai apa aja nih? Di kaki-kaki ya paling gue pakai velgnya gue pakai TK.
TK Racing. Untuk shocknya gue pakai KTC yang bisa diklik. Jadi untuk ribbonnya bisa diatur. Itu aja sih paling. Kalau untuk kaki-kaki Mio nggak terlalu banyak yang dirubah sih, karena emang udah, kalau yang penting bisa enak dibawanya, nggak goyang pas top speed, ya itu udah aman sih. Gitu. Untuk alasan pakai ini? Kalau alasannya sih KTC ini? sebenarnya nggak ada alasan khusus juga sih, karena pengen aja. Gitu. Entah karena mungkin ini lebih stabil mungkin shocknya. Kalau stabil banyak sih merek yang stabil, cuma ya emang karena mampunya baru yang ini gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih di motor, cuma karena emang ya motor bikin sendiri, motor belanja sendiri, motor ngeriset sendiri, ya jadi sayangnya beda gitu. Karbu pakai apa ini? Karbu pakai standar. Standar Mio. Standar Mio, nggak diapa-apain sama sekali, cuman digede-gedein spoilernya aja, pilot main jet sampai ketemu. Berarti yang diganti itu dalemannya mungkin ya? Dalemannya. Kayak pilot jet main jetnya. Iya benar. Nggak ada keinginan buat ganti pakai PE. Sebenarnya ada, cuma kan ya kekurangannya PE semua orang yang main motor tahu gitu. Di settingnya susah, apa ya harganya lumayan gitu kan, buat cari yang orinya juga bakalan susah. Ya udah kita pakai, manfaatin yang standar dulu lah. Nah, untuk di kelistrikan ini? Kelistrikan kita pakai full original Mio, standar Mio. Nggak ada yang dirubah sama sekali. Kalau untuk listriknya. Paling aki ya ini ya? Paling akinya kita up biar bisa ngebantu buat hidup motornya. Iya, soalnya yang gue lihat ya rata-rata yang pernah gue lihat motor drag tuh biasa dia nyalainnya entah pakai impact lah atau benar. ini. Makanya kita gedein di aki, di sektor aki kita pakai Motobed gel yang punya khusus buat Tiger. Jadi dia voltnya lebih gede, jadi dinamonya pun lebih kuat lagi. Kuat lagi ya. Untuk di dalaman CVT ini ada yang diganti nggak sih? Kalau di dalaman CVT semua full dirubah. Semua full dirubah? Dirubah full. Apa sih? Dari kampas ganda dirubah. Kampas gandanya pakai karbon, mangkoknya pun dirubah pakai racing. Untuk puli-puli semua diderajatin. Biar ngurus semuanya? Iya, biar sinkron, biar enteng, biar lebih torsi bawahnya lebih dapet. Per CVT-nya pakai berapa? Per CVT sama per kampas ganda gue pakai 1.500. 1.500. Mereknya? Kalau untuk mereknya CLD kalau nggak salah deh, iya. Yang ada di pasar lah gitu. Yang gampang nyarinya. Iya, yang gampang nyarinya ya menurut gue sama aja sih. Kemudian nih untuk di bannya tersendiri ini ban khusus nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang khusus, ini khusus buat drag sih. Khusus buat drag. Untuk drag. Kalau untuk belok pasti bakal ngebuang. Karena dia profil bannya emang ngotak gitu kan. Karena untuk khusus di jalanan lurus doang. Iya benar, untuk lurus doang. Kemudian untuk di rangka depan kaki-kaki depan shocknya masih punya Yamaha, cuma punya bebek 4 tak, bukan punya Matic. Gue pakai punyanya Vega R lama. Sama nggak sih sama Jupiter? Sama. Ya? Cuma paling beda tahun, beda bentuk lah. Gitu. Kalau ini pakai yang paling lama sama Foswan sama. Foswan. Ya. Untuk pengereman? Pengeremannya masih standar, cuman kaliper depannya gue pakai Jupiter yang 2 piston. Jupiter 2 piston. Iya. Jadi dia agak lebih kencang aja gitu. Lebih enak buat ngeremnya, lebih ngegigit. Iya, soalnya kan yang gua takutin kan motor-motor kencang ini terutama ngeremnya belum ya, atau takutnya gimana. di situ. Iya, kita takut. Makanya kita kalau untuk motor kayak gini, kita utamain di safety-nya dulu sih. Iya. Mau mesin kencang itu menyesuaikan lah. Yang penting motornya enak dibawanya, kita nggak ngebahayain orang, kita bawa sendiri pun nggak bahaya, itu oke. Nah, gue penasaran sama stangnya nih. Ini stangnya emang khusus pakai ini? Kalau untuk stang gue pakai 15 derajat. 15 derajat? 15 derajat. Mereknya apa? Kalau untuk mereknya, kayaknya dia no merek sih. Custom berarti custom. ya?
Kenapa sih stangnya harus seperti ini? Kalau untuk stang kayak gini emang pasarnya begitu sih. Semua Dihususkan rata-rata dihususkan untuk pakai stang jepit yang agak ke bawah biar aerodinamis sih sebenarnya. Aerodinamis. Iya. Dari aerodinamis yang bawah, dari ya angin-anginnya semua kan ngaruh. Biar jatuhnya biar ngebelah angin Iya, gitu ya. betul. Biar lebih gampang menembus angin. Nah, untuk di ininya kan pakai Satria ya? Untuk batok iya. Kalau untuk batok sebenarnya variasi aja sih. Biar kelihatan aja sebenarnya, biar nggak trondol banget. Iya. Ini untuk di tangki mesinnya, tangki bensin. Lu kan biasanya ada yang di depan nih. Iya. Punya lu kok di belakang sih? Kalau untuk di depan tergantung selera sih sebenarnya. Tergantung selera dari rangkanya, dari segala macamnya. Cuma gue lebih prefer di belakang. Karena kalau di depan otomatis jalur selangnya agak lebih panjang. Iya. Nah, jadi otomatis ya bakalan lebih lama dong turunnya. Kalau preferensi gue sih begitu. Cuma ya tergantung selera lagi. Soalnya yang sering gue lihat ya, depannya tuh biasanya batok-batoknya tuh ada tanknya gitu. Iya, bener, itu emang tangki bensin. Berarti nggak diharuskan semuanya seperti itu. Nggak diharusin. Tergantung selera. Iya, tergantung ya preferensi masing-masing sih. Beda bengkel, beda tangan, beda motor, beda semuanya beda sih. Untuk pengerjaan ini lama nggak sih menurut? Kemudian kalau pengerjaan dari nol kira-kira 2 bulan full. 2 bulan full. Dipegang tiap hari. Itu tuh. Apa sih yang paling susah tuh untuk membuat motor drag ini? Cari riset, balik lagi ke seher, klep sama noken as. Kalau nggak ketemu motor nggak lari. itu paling lama gue pengerjaan di situ karena ini motor sempat jebol 2 kali. Karena ya mungkin kurang sinkron. Beberapa kesalahan ya, keterbatasan lah. Tapi itu penting juga ya, misalkan kalau jebol itu untuk bisa mengukur riset ke depannya. Bener-bener buat pelajaran sih sebenarnya. Apa nih yang kurang, apa klepnya kurang kuat atau kekeringan atau segala macam, overheat. Banyak faktornya juga sih. Jadi kita mesti ngeraba lagi, ngeriset lagi. Oke nih, untuk di tadi kan untuk di pengapian lu full standar nih. Iya. Nah, full standar tuh apa aja sih yang lu pakai tuh? Full standar tuh kayak CDI, gue masih pakai standarnya Mio, kayak coilnya. Kalau untuk tahunnya ini yang jelas punya CDI Mio tahun lama, Mio awal-awal lah. 2004. Karena setahu gue yang lebih kuat itu Mio tahun segitu. Yang lebih kuat tuh? Yang lebih kuat entah jarak limitnya lebih panjang. Gitu. Kan ada nih biasanya yang suka pakai Shogun Kebo tuh. Iya. Itu sama nggak sih kira-kira? Sebenarnya bisa sama gitu. Kalau untuk yang misalkan kita pakai merek lain gitu, merek lain atau kita pakai yang racing bisa, cuma kan beda, balik lagi ke spek. Gitu. Jadi tergantung speknya. Sebenarnya semuanya sih ya speknya gimana, maunya motornya kayak gimana. Ya tergantung kitanya, gitu aja. Kemudian untuk di coilnya? Coilnya gue masih pakai punyanya standar Mio. Benar-benar bawaannya standar juga, bawaannya dia. Paling kalau untuk pengapian, dari sektor pengapian apa yang diganti nggak ada sih sebenarnya, cuma dari aki doang. Nah, untuk di businya nih, businya ada busi khusus nggak sih? Kalau untuk busi khusus sih sebenarnya ada untuk yang motor-motor balap. Dia apinya lebih bagus, lebih padat, lebih lurus lah, nggak acak-acakan. Nah, kalau untuk motor ini gue pakein punyanya TDR Racing. Gue pakai TDR Racing. Gitu. Kemudian untuk di kiproknya? Kiprok pakai standar. Standar juga. Standar Mio. Berarti yang diganti busi. Cuma busi aja. Sama kepala businya. Kepala busi biasanya kepala pakai businya gue pakai KTC. Nah, untuk di konsumsi bensinnya nih, ini ada bensin khusus nggak sih? Misalkan pertama, kalau standarnya sih oktannya di atas 95 ya harusnya. Di atas 95? Di atas 95. Berarti lebih ke bensol. Iya, bisa. Bensol kan 100. Sama plus tuh 95 juga. Pertama turbo tuh 98. 98?
Gitu. Lu pakai apa ini? Ini gue pakai total Total 95. dan 5. Kalau misalkan ada nggak sih misalkan pakai premium atau pertalite itu bisa nggak sih? Bisa sebenarnya, cuma kan ngaruh di pembakaran kan. Ngaruh pembakaran. Ngaruh di pembakarannya, ngaruh dari performa mesinnya, kurang bagus atau gimana nanti. Banyak ininya juga sih. Berarti Bensin lu ngaruh saranin total Iya, 95 ke atas lah. 95 ke Mau atas itu opennya. turbo, mau bensol, ya tergantung preferensi masing-masing. Nah, untuk di bannya juga nih. Bannya ada merek khusus nggak sih? Kalau untuk merek khusus sih sebenarnya banyak. Tapi untuk yang gue pakai di sini, belakang gue pakai IRC Speed King. Depannya, Speed King. depannya gue pakai Corsa D01. Corsa D01. Untuk ukurannya yang belakang pakai 60-80, yang depan pakai 50-90. 50-90. Iya. Di pelek 17 Di nih. pelek 17, lebarnya 140 rata. Hal yang paling spesial di motor ini apa? Spesial sebenarnya kalau dari segi mesin semuanya nggak ada yang spesial. Ini motor spesial karena emang bikin sendiri sih. Bikin sendiri. Iya. Oh, itu yang bikin Itu yang lu. bikin spesial, yang bikin jadi ya seneng aja gitu. Itu lu di situ tahu. Iya, risetnya, jadi gue tahu terus- semuanya dari nol semuanya. Misalkan nih, kalau gua nih pengen bikin, kira-kira gua butuh budget berapa nih? Menurut lu? Kalau untuk budget paling gue bisa kasih kisaran ya. Untuk ini budget di luar motor. Di luar motor yang lu punya atau lu beli. Kalau untuk kisaran budget, kalau untuk gua nih ya bikin sendiri, ya kurang lebih 10 lah. 10. Kurang lebih. Berarti harus megang 10. Iya, minimal banget. Ya balik lagi, Itu- lu mau bikin kayak gimana, barang-barangnya lu mau pakai apa, Berarti tergantung kita juga ya? tergantung kitanya. Cuman minimal kisaran segitu kalau Iya, mau bikin. segitu. Ya di luar sana sih banyak yang sampai puluhan atau sampai belasan juta atau segala macam. Ya tergantung lagi, balik lagi. Mau di spek berapa, mau pakai apa, mau barang-barangnya apa. Kan barang-barang pun beda-beda kan. Dari segi shock lah, segi dalaman CVT segala macem. Oke, itu dia bahasan gua tentang motor drag bersama Bro Aska. Nah, nanti kalau misalkan kalian ada hal-hal lain, tulis saya di komentar dan nanti gua akan bahas. Oke, sekian dari gua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.